Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ini, channel yang menyajikan informasi tutorial serta tips dan trik dalam mengoperasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel serta program dan aplikasi lainnya yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Oke, kali ini saya akan berbagi cara menggunakan rumus-rumus dasar Microsoft Excel bagi pemula. Saya yakin di antara teman-teman sudah banyak yang mengerti menggunakan rumus ini. Namun tidak ada salahnya kalau kita berbagi kepada teman-teman lain yang mungkin belum tahu caranya. Oke, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like apabila video ini bermanfaat, dan share untuk berbagi dengan yang lain. Oke, yang pertama kita akan belajar cara menggunakan rumus penjumlahan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tabel tentang daftar stok barang per tanggal 13 Desember 2021. Di sini saya buat 4 buah kolom, yaitu yang pertama kolom yang berisi tentang hari tanggal, kemudian kolom yang kedua item atau jenis-jenis barangnya, kemudian di kolom ketiga yaitu satuan barang, dan yang kolom terakhir berisi tentang jumlah persediaan barang per tanggal 13 Desember 2021. Nah, bagaimana cara untuk menjumlahkannya? Caranya sangat mudah. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, dengan cara mengklik kolom jumlah, kemudian tekan sama dengan, ketikkan sum, buka kurung, pilih paling atas dan tarik hingga paling bawah, kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka jumlah persediaan itu adalah sebanyak 3.395 buah. Nah, cara yang lainnya kita bisa menggunakan auto sum, yaitu dengan cara ini, kita hapus dulu ya, mengklik kolom jumlah, kemudian tekan auto sum dan pilih range angka yang akan kita jumlahkan, misalnya dari 300 sampai 250. Nah, kemudian kita enter. Nah, sama. Nah, apabila kita ingin menjumlahkan beberapa, sebagian saja, tidak semua yang ada dalam kolom ini, caranya yaitu sama, tekan auto sum, kemudian pilih yang mana yang akan kita jumlahkan, misalnya yang 300, buku tulis, kemudian penghapus, stabilo, pisau cutter, dan kertas jilid. Nah, kemudian kita enter. Nah, inilah jumlah barang yang kita tambahkan dengan cara menyeleksi sebagian, tidak semuanya. Oke, itulah cara menggunakan rumus penjumlahan di Microsoft Excel. Nah, setelah tadi kita belajar tentang cara menggunakan rumus penjumlahan, kali ini kita akan belajar cara menggunakan rumus pengurangan. Saya telah membuat sebuah tabel dengan judul jumlah keuntungan per tanggal 13 Desember 2021. Saya mengambil contoh ada 3 macam item berupa buku tulis, pulpen, penggaris. Sebagai contoh, saya masukkan di sini kolom modal usaha, jumlah penjualan, kemudian laba rugi. Nah, misalnya kita masukkan modal usaha untuk buku tulis itu sebanyak
Rp1.000.000. Kemudian untuk pulpen kita isi Rp750.000. Kemudian untuk penggaris kita isikan Rp800.000. Nah, di dalam perjalanan jumlah penjualan untuk buku tulis ternyata sebanyak Rp1.250.000. Untuk pulpen ternyata hanya Rp600.000. Untuk penggaris Rp900.000. Nah, untuk mengetahui apakah ini termasuk laba atau rugi, untung atau tidak, kita bisa menggunakan rumus pengurangan. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita tekan sama dengan, kemudian kita klik jumlah penjualan buku tulis yaitu 1.250.000, kemudian tekan tanda kurang, kemudian pilih modal usaha. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Oh, ternyata mendapatkan keuntungan sebanyak Rp250.000. Nah, selanjutnya pulpen, caranya sama, tekan sama dengan, klik angka di jumlah penjualan, kemudian kita kurang, klik angka di modal usaha, kemudian enter. Wah, ternyata di sini mengalami kerugian sebanyak Rp150.000. Nah, selanjutnya penggaris, caranya sama, tekan sama dengan, pilih angka di jumlah penjualan, kemudian tekan tanda kurang, pilih angka di modal usaha, kemudian enter. Nah, ternyata di penggaris kita mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000. Nah, untuk mengetahui jumlah keuntungan atau kerugian keseluruhan, caranya kita jumlahkan yang ada di modal usaha dan jumlah penjualan. Nah, tekan auto sum, kemudian pilih ini, kemudian yang di jumlah penjualan juga auto sum, pilih angkanya ini. Nah, bagaimana, apakah kita mendapatkan keuntungan atau kerugian? Kita tekan sama dengan, kemudian pilih jumlah penjualan kurang modal usaha sama dengan, oh ternyata di sini pada tanggal 13 Desember itu kita mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000. Nah, itulah teman-teman cara mudah menggunakan rumus pengurangan di Excel. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan rumus perkalian di Microsoft Excel. Kembali, kali ini saya membuat sebuah tabel daftar penjualan barang per tanggal 13 Desember 2021. Sini ada 1 2 3 4 5, ada 6 kolom. Di kolom pertama ada hari tanggal, kemudian kolom kedua ada item yang dijual, kemudian di kolom ketiga ada satuan barang yang dijual, kemudian kolom 4 ada harga satuan barang, kemudian kolom kelima ada jumlah pembelian barang, dan keenam ada jumlah harga pembelian. Nah, kali ini kita akan mencoba mengetahui jumlah harga pembelian dengan cara menggunakan rumus perkalian. Nah, pertama-tama kita isi di jumlah pembelian. Nah, cara mendapatkan jumlah harga pembelian dengan menggunakan rumus perkalian, caranya adalah tekan sama dengan, kemudian pilih harga satuan, kemudian tekan tanda bintang, pilih jumlah pembelian. Nah, selanjutnya kita tekan
enter. Nah, jadi jumlah harga pembelian untuk buku tulis itu dengan sebanyak 45 adalah 45 buah adalah Rp225.000. Nah, selanjutnya pulpen sama dengan di sini kita bisa pilih salah satu untuk yang di depan atau di belakangnya. Misalnya tadi kan kita mulai dari harga satuan. Nah, sekarang kita jumlah pembelian gini, kemudian tanda bintang, harga satuan. Nah, hasilnya tetap sama, mau pilih ini duluan atau yang ini, hasilnya tetap sama. Nah, kemudian selanjutnya di penggaris kita pilih ini, kemudian jumlah pembelian. Nah, selanjutnya sama dengan ini. Nah, untuk mempersingkat waktu tanpa harus mengulang cara yang sama dari atas sampai ke bawah, kita bisa menggunakan cara berikut. Pilih semua angka hasil perkalian, kemudian letakkan kursornya di ujung bawah sini, ujung kanan, hingga berubah menjadi tanda tambah, kemudian tarik ke bawah. Nah, secara otomatis semua yang belum dikali akan berubah hasilnya menjadi hasil perkalian. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan juga. Nah, jadi jumlah penjualan untuk barang sebanyak 610 buah yaitu sebanyak Rp5.685.000. Nah, oke, itulah teman-teman cara mudah menggunakan rumus perkalian di Microsoft Excel. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang cara menggunakan rumus perkalian di Excel, kemudian selanjutnya kita belajar cara menggunakan rumus pembagian sederhana di Microsoft Excel. Nah, kali ini saya membuat sebuah tabel yang isinya tentang daftar penjualan barang hari Senin 13 Desember 2021. Kalau tadi kita mencari jumlah harga pembelian, kali ini kita menggunakan rumus pembagian untuk mencari jumlah berapa item atau berapa banyak barang yang terjual atau berapa jumlah pembelian di tiap barang. Nah, caranya adalah kita klik di kolom sini, kemudian tekan sama dengan, kemudian jumlah harga pembelian dibagi harga satuan, kemudian tekan enter. Nah, jadi jumlah buku tulis yang terjual sebanyak 5 buah. Kemudian kita lanjut ke pulpennya dengan cara yang sama, tekan sama dengan jumlah harga penjualan dibagi harga satuan sama dengan, nah, jumlah pulpen yang terjual itu sebanyak 20 dos. Kemudian untuk penggaris caranya sama dengan jumlah harga dibagi harga satuan, enter. Nah, jumlah penggaris yang terjual itu sebanyak 40 batang. Itulah teman-teman cara mudah menggunakan rumus pembagian di Microsoft Excel. Selanjutnya yang terakhir, cara menggunakan rumus rata-rata atau average. Di sini saya mengambil contoh daftar nilai hasil ujian semester dengan membuat 3 kolom. Yang pertama kolom nomor urut, kemudian
kolom kedua itu mata pelajaran, kemudian di kolom terakhir yaitu daftar nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, bagaimana cara untuk mencari nilai rata-ratanya? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama kita gunakan dengan mengklik kolom yang di sini, kemudian tekan sama dengan, kemudian ketikkan average atau average, kemudian buka kurung. Nah, selanjutnya kita pilih angka yang akan kita nilai, yang kita rata-ratakan. Kita seleksi semua, misalnya dari matematika sampai kesenian. Kita klik dan tarik, pilih semua dari matematika sampai kesenian, kolom E 6 sampai dengan kolom E 15. Nah, kemudian selanjutnya kita tutup kurung, tekan enter. Nah, inilah jadi nilai rata-rata seorang siswa tersebut adalah 8,80 dari 10 mata pelajaran. Nah, selain cara tadi, kita bisa menggunakan dengan memilih tanda panah yang ada di tulisan auto zoom. Nah, kita pilih ini, kemudian kita pilih, kemudian klik average. Nah, pilih angka yang akan kita rata-ratakan, ya, misalnya dari 9 sampai dari matematika sampai 9, kemudian tekan enter. Nah, hasil rata-ratanya sudah muncul 8,80. Nah, itulah tadi teman-teman, cara mudah menggunakan rumus-rumus perhitungan di Excel dengan cara-cara yang sederhana. Oke, sekian dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa di subscribe dan di like apabila video ini bermanfaat, dan di share untuk dibagikan kepada teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.